Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap semoga kalian senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, materi matematika hari ini Ustazah akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai data. Open the book page 19. Ustazah akan menjelaskan tentang presenting data atau menyajikan sebuah data. Presenting data in tabular form, menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel. Di sini Ustazah jelaskan bagaimana cara menyajikan data ke dalam tabel. Contohnya seperti ini. Sort the following data from the smallest. Urutkan data dari yang terkecil. Kalian bisa lihat data di tabel ini. Ada sebuah data the height of 5th grade students. Ada sebuah data tinggi badan siswa kelas 5. Data awalnya atau data mentahnya seperti ini ya. Belum diurutkan. Masih acak berat badannya. Kemudian data yang terakhir kita olah ya. Dari data awal kita urutkan terlebih dahulu ya. Dari berat badan terkecil diurutkan sampai dengan berat badan yang terbesar ya. Di situ diperlihatkan data awalnya belum urut atau masih acak, sedangkan data akhirnya setelah kita urutkan akan membentuk sebuah data yang sudah terurut. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana menyajikan sebuah data? Create a frequency table ya, dengan sebuah tabel frekuensi. Contohnya, based on the data from the height of the class 5, make a frequency table. Berdasarkan data tinggi badan siswa kelas 5, buatlah tabel frekuensinya. Cara membuat tabel frekuensi seperti ini ya anak-anak. Kalian bikin tabel juga ya. Datanya masih sama dengan data yang tadi ya, di nomor 1. Di situ tentang tinggi badan siswa. Kemudian kalian kelompokkan tinggi badan 138 itu berapa anak ya, menggunakan turus ya, kita sudah bahas kemarin. Turus itu adalah penghitungan ya dengan simbol. Kemudian frekuensi itu adalah jumlahnya berapa. Kemudian diikuti 139 dengan 2 siswa, kemudian 140 dengan 2 siswa, 141 dengan 3 siswa, dan 142 dengan 2 siswa, totalnya 10 siswa. Kalau jumlahnya sudah betul 10, berarti kalian sudah lengkap memasukkan data awal ke dalam sebuah tabel frekuensi. Ini sama ya materinya dengan minggu kemarin ya, Ustazah hanya mengingatkan saja. Kemudian Ustazah akan membahas tentang latihan soal yang ada di dalam modul kalian. Halaman 19. Silahkan kalian buka halaman 19. Di situ ada latihan soal. Ustazah akan membahas nomor 1 dan nomor 2. Number 1. The result of weighing the weight of grade 5 student are as follows in kilogram. Hasil penimbangan berat badan siswa kelas 5 adalah sebagai berikut dalam kilogram.
Di situ disajikan sebuah data dari 30, 35, 40, 42 dan seterusnya sampai ke 40. Di situ ada 30 data siswa berdasarkan berat badannya. Kemudian pertanyaan yang A, make a frequency table from the data above, ya. Buatlah tabel frekuensi dari data di atas. Langkahnya seperti tadi, kalian beri judulnya terlebih dahulu, judul tabel. Di situ kalian tulis table of the weight of 5 grade student. Tabelnya yang adalah judulnya tabel dari berat kelas murid kelas 5, ya. Nah, di situ kalian urutkan dari data yang terkecil atau dari berat badan terkecil sampai dengan berat badan yang terbesar. Kemudian kalian juga boleh pakai kolom turus, ya. Dihitung satu-satu menggunakan simbol garis lurus. Kemudian frekuensi kalian hitung turusnya berapa, kemudian ditulis frekuensinya. Atau frekuensi itu jumlahnya berapa sih yang siswa yang berat badannya 30, kalian bisa hitung, ya, dari data mentah yang ada di atas tadi. Oke, sampai sini paham, ya? Di sini saya lanjutkan, berat badan 30 ternyata ada 2 siswa, kemudian berat badan 35 ada 4 siswa, 38 ada 4 siswa, kemudian 40 ada 10 siswa, 42 ada 3 siswa, dan 45 ada 7 siswa. Totalnya 30 siswa. Kalau kalian jumlah total dengan jumlah data yang ada itu sama, maka kalian memasukkan datanya sudah betul, ya. Namun jika kurang, berarti ada salah satu data yang belum masuk ke dalam tabel. Harus dicermati di sini, ya, jangan sampai terlewatkan datanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang B, how many students are the high body weight, ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak siswa yang memiliki berat badan tertinggi. Ternyata di sini berat badan tertinggi itu beratnya 45 kg, ya. Sedangkan siswa yang memiliki berat badan 45 kg itu ada 7 siswa. Jadi jawabannya adalah 7 students, 7 siswa. Kemudian pertanyaan yang C, how many students have the lowest body weight? Berapa banyak siswa yang memiliki berat badan paling rendah, ya. Ternyata berat badan yang paling rendah atau yang paling kurus itu dengan berat badan 30 kg. Sedangkan jumlah siswa yang memiliki berat 30 itu ada 2. Jadi jawabannya adalah 2 students, 2 siswa. Kemudian selanjutnya, how many students weigh between 30 kg and 40 kg? Berapa banyak siswa dengan berat antara 30 kg dan 40 kg? Jika kalian mencari data di antara, berarti kalau di antara 30 dan 40 itu ada data berat 35 dan 38. Jadi beratnya adalah jumlah dari siswa yang berat badan 35 ditambah dengan jumlah siswa yang dengan berat badan 38. Jadi di sini 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jawabannya 8 students, 8 siswa. Oke, sampai sini paham, ya anak-anak? Ustazah lanjutkan lagi di nomor 2. Do you record the sales of books in the school cooperative for 6 days? Dayu mencatat penjualan buku di koperasi sekolah selama 6 hari. Monday sold 64 books. Senin menjual 64 buku. On Tuesday 36 books were sold.
Pada hari Selasa 36 buku terjual. Wednesday sold 45 books. Rabu menjual 45 buku. Thursday sold 40 books. Kamis menjual 40 buku. On Friday 60 books were sold. Pada hari Jumat 60 buku terjual. Saturday sold 30 books. Sabtu menjual 30 buku. Nah, kemudian pertanyaannya yang A, make a frequency table from the data. Buatlah tabel frekuensi dari data itu. Langkahnya sama seperti nomor 1. Silahkan kalian membuat tabel ya. Kasih judulnya terlebih dahulu di atasnya, yaitu tabel of the sales of book in the school, yaitu tabel penjualan buku di sekolah. Kemudian kalian buat tabelnya, karena di situ adalah hari dan jumlah buku yang terjual, maka kalian butuh 2 kolom ya. Kolom days yaitu hari, kemudian frekuensinya. Di sini Ustazah tidak menggunakan turus. Kenapa? Karena boleh ya, kalian bisa langsung datanya dengan frekuensinya. Kalian tinggal masukkan Monday 64, kemudian Tuesday 36, Wednesday 45, Thursday 40, Friday 60, and Saturday 30. Ya, kemudian total dari semuanya adalah 275 buku terjual ya. Ini adalah sebuah data frekuensi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, what day are the most books sold? Hari apa buku paling banyak terjual? Dari sebuah tabel di atas ya, yang sudah Ustazah jelaskan tadi, ternyata buku yang banyak terjual itu sebanyak 64 buku, yaitu terjual di hari Senin. Kemudian yang terakhir, what days are the fewest books sold? Hari apa buku paling sedikit terjual ya? Buku paling sedikit terjual dengan jumlah 30 buku itu terjual di hari Saturday atau Sabtu. Jadi jawabannya adalah Saturday, Sabtu. Oke ya, sampai sini paham anak-anak? Untuk tugas minggu ini silahkan kalian kerjakan nomor 3 ya, lanjutan dari kedua soal tadi. Kemudian nomor 3 silahkan kalian kerjakan di rumah ya, halaman 37, kemudian nomor 3. Langkahnya sama seperti nomor 1 dan nomor 2 seperti saya jelaskan tadi ya. Silahkan kalian jawab, kemudian kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke WA pribadi Ustazah. Oke ya, sampai sini paham ya anak-anak? Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.